Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk materi bahasa Indonesia kali ini kita masuk di tema 5.4 sehat itu penting dengan materi pantun. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis pantun. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Kalian pernah kan belajar pantun? Pastinya pernah dong di kelas sebelumnya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari pantun. Pantun merupakan puisi lama asli Indonesia atau sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima atau pengulangan dan juga irama atau alunan yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Kenapa pantun disebut puisi lama? Karena pantun memiliki aturan atau ciri-ciri. Berikut adalah ciri-ciri atau aturan yang terdapat pada pantun. 1. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kalian bisa lihat contoh pantun di sebelah kanan, di sana terdapat 4 baris. Kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ingat, suku kata bukan kata. Kalau makan itu satu kata, nasi satu kata, lauknya satu kata, ikan satu kata. Sementara kalau suku kata itu kayak pemenggalan. Contohnya, makan nasi lauknya ikan. Makan itu penggalan atau suku kata. Makan itu ada 2 suku kata. Nasi 2 suku kata. Lauknya 3 suku kata. Ikan itu 2 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Minimal 4, maksimal 6 kata setiap baris. Jadi tidak bisa kurang dari 4 kata ataupun lebih dari 6 kata. Ciri berikutnya, setiap bait pantunnya terdapat atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, sementara baris ketiga dan keempat disebut isi. Coba kita lihat mana yang termasuk sampiran. Ingat, baris pertama dan kedua, makan nasi lauknya ikan, manis rasanya buah mangga, itu adalah sampiran. Kemudian isinya, ilmu baik harus diamalkan biar jadi amalan berharga. Itulah baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dari pantun. Dan ciri yang terakhir, pantun bersajak ABAB atau berima ABAB. Kita bisa lihat dari akhir setiap baris. Contohnya, baris pertama akhirannya dari ikan yaitu AN diberi tanda A. Sementara baris kedua mangga GA diberi tanda B. Baris ketiga sama dengan baris pertama yaitu AN, maka tandanya sama dengan baris pertama yaitu A. Dan baris keempat karena sama dengan baris kedua diberi tanda B. Itulah yang dinamakan dari rima atau sajak ABAB. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis pantun. Jenis pantun dapat dibedakan berdasarkan siklus kehidupan atau usia dan juga berdasarkan isi. Jenis pantun berdasarkan usia dibagi menjadi 3, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Pantun ini dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Contohnya, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman-teman. Kita bisa melihat jenis pantun dari isi atau baris ketiga dan keempat. Berdasarkan usianya, maka isi dari pantun tersebut merupakan pantun anak-anak yang berisi tentang hatinya senang karena bisa bermain bola bersama teman. Jenis pantun berdasarkan usianya yang kedua yaitu pantun orang muda atau remaja, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun ini biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, dan juga
rumah tangga, perasaan, baik kasih sayang, iba, iri, dan lain-lain. Dan juga bisa nasib seseorang. Perhatikan contoh pantun. Naik ontel bersama-sama, bersama-sama jatuh ke selokan, rindu hati mengingat abang di sana. Bagai pungguk merindukan bulan. Nah, dari baris ketiga dan keempat itu sudah bisa terlihat bahwa jenis pantun tersebut merupakan pantun anak muda atau remaja karena berisi tentang suatu perasaan. Lanjut ke jenis pantun berdasarkan usianya yang ketiga, yaitu pantun orang tua. Pantun yang berhubungan dengan orang tua biasanya tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Contoh, monyet pertama mencari kutu, kutunya dimakan. Monyet kedua, rajinlah engkau membaca buku karena buku jendela dunia. Untuk menentukan jenis pantun berdasarkan usia, kita bisa melihat baris ketiga dan keempat dari isi ya, karena di situ menyatakan nasihat maka termasuk pantun orang tua. Itulah ketiga jenis pantun berdasarkan usianya. Sekarang jenis pantun berdasarkan isinya. Ada pantun jenaka, nasihat, teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun jenaka yaitu pantun yang berisikan tentang hal-hal lucu dan menarik. Contoh, kakak si Ella namanya Eli, adik si Eli namanya Gading. Gimana hati tidak geli, kepala botak minta dikepang. Nah, di sana terdapat kelucuan di bagian isi, maka termasuk pantun jenaka kalau berdasarkan isi. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun yang berisikan tentang nasihat, bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral, budi pekerti, atau bisa petuah. Contohnya, jalan ke kota Banjar, jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Berdasarkan isinya, baris ketiga dan keempat, jika kamu ingin pintar, maka harus giat belajar. Nah, dari situ kita bisa menentukan bahwa jenis tersebut adalah pantun nasihat karena berisi petuah. Lanjut ke jenis pantun yang ketiga berdasarkan isinya, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki dan biasanya pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menerka teka-teki pantun tersebut. Pergi ke desa memakai batik, berjalan-jalan menyusuri sawah, apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah? Nah, jawabannya yaitu adalah payung. Di situ baris ketiga dan keempat menanyakan apa benda yang jika naik ketika air jatuh ke bawah, yaitu adalah payung. Maka jenisnya adalah teka-teki. Sekarang lanjut ke jenis pantun berdasarkan isinya yang keempat, yaitu pantun kiasan. Pantun yang berisikan tentang kiasan atau persamaan, perbandingan, ibarat yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contoh, air melurut ke tepi mandi, kembang berseri, bunga seduduk, elok diturut, resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Nah, ini di baris ketiga dan keempat berisi tentang kayak ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, dimana seseorang ketika berilmu, semakin berilmu maka semakin merunduk, itu rendah hati. Jadi diibaratkan sebagai padi, ilmu padi ya. Nah, karena diibaratkan maka pantun tersebut berisi tentang pantun kiasan. Keempat jenis pantun berdasarkan isinya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.